Halo sahabat Lavender, kembali lagi sama Kasat. Kali ini di Kampus Live bersama Kak Dadi. Lah, udah pernah bukan ya saya? Lah, Ya udah, gimana? kali ini biar saya ngambil alih. Saya yang akan wawancara Kasat. Masa dari kemarin kita cuma Kasat nanyain narasumber, nah sekarang saya akan nanyain Kasat. Stay tune di Kampus Live bersama saya, Kak Dadi. Ngomong-ngomong nih, kalau nggak salah nih ya, Kak Saat ini nih unik ya. Ya teman-teman kalau belum tahu, kuliahnya di mana Kak Saat? Saya kuliah di Fisika. Fisika. Universitas Indonesia. Universitas Indonesia, Fisika, ilmu dasar. Ilmu dasar. Pertanyaan saya adalah, Apa? itu pilihan pertama apa kedua? Itu pasti selalu ya. Atau pilihan ketiga, karena kalau teman-teman tahu ya, kalau SIMAK UI itu dulu ada bisa sampai 6. Nah saya nggak tahu nih, pilihan keberapa Kasan? Bisa 9. 6. Sampai vokasi. Sampai vokasi. Iya. Oke. Dulu pilih, jadi SIMAK UI itu dulu dites sebelum ujian nasional bahkan. Oh iya, Januari ya? Januari atau Februari. Kasat 2010 ya, ketahuan banget kan tuanya. 2009, soalnya SIMAK UI itu Januari. Baru ujian mandiri PTN-PTN yang lain, baru ujian nasional, baru SBMPTN, SNMPTN waktu itu zamannya. Jadi dulu SIMAK UI pertama langsung dapet fisika? Iya. Terbaik banget. SIMAK UI di tahun 2009 itu adalah pertama kalinya SIMAK UI ya, itu dilaksanakan dan diuji cobakan ya. Diuji coba. Dan langsung masuk ke terima fisika. Gokil bro. Itu padahal susah ya. Karena jujur saya juga nggak terima. Pilihan berapa? Iya bener. Pilihan Januari kan itu ujiannya. Pilihan keempat. Pilihan pertama kedokteran? Enggak. Pilihan pertama teknik kimia. Teknik kimia? Pilihan pertama teknik kimia. Pilihan kedua teknik metalurgi. Pilihan ketiga teknik kimia, kimia UI, baru pilihan keempat fisika. Oh, kimia UI? Iya, kimia dulu. Emang tahu teknik kimia belajar apa Kasar? Fisika. Jadi fisika. Ya, kita lihat ya betapa cintanya beliau terhadap fisika. Bahkan di fisikanya peminatannya ngambil metalurgi dan material. Iya, jadi ada material. Ilmu material. Ilmu material. Nah, material. Fisika belajar ilmu material, di pilihannya tadi dia pilih teknik kimia yang isinya fisika. Ini buat teman-teman yang mau masuk teknik kimia, kalau basicnya kalian suka kimia, justru jangan masuk teknik kimia. Karena itu basicnya malah fisika. Ya, dia malah ngomonginnya soal konsep kalor, entalpi. Nah, menarik nih. Emang kenapa milih material sih? Di fisika UI emang ada pembagian berapa? Ada dulu. Jadi di fisika UI itu tahun pertama kita cuma belajar fisika dasar sama metodologi gitu, praktikum. Dulu ada PKT jadi kayak PPKN gitu. Tahun kedua itu mulai tuh masuk fisika agak lebih dalam gitu. Nah, tahun ketiga ini ada peminatan. Peminatannya itu waktu itu masih ada geofisika, masih ada elektronika instrumentasi. Oh iya, instrumentasi elektronika, terus material terkondensasi atau kondensmeter bahasa Inggrisnya, ilmu material atau fisika material, terus fisika medis. Oh, fisika medis sendiri ya? Ada, sama terakhir fisika nuklir dan teori. Nuklir teori itu ngomongin yang ini nggak sih? Ngomongin yang teori. Apa? Bapak Profesor Alfamart? Terimar. Oh iya, Terimar. Sorry. Maaf. Ya, jadi kalau kalian cari ya, Prof. Terimar itu adalah paling banyak citasinya di Fisika UI dan itu di se-UI ya kayaknya. Se-UI mungkin internasionalnya paling banyak publikasi. Jadi Prof. Teri itu, ini intermezzo sedikit ya. Prof. Teri itu saya pernah baca papernya atau bahkan pernah baca paper lain, bukan papernya Prof. Teri. Tulisannya ada di daftar pustakanya lah ya. Daftar pustakanya itu ada tulisan
referensinya adalah personal conversation with Terry Ma. Gokil. Jadi cuma ngobrol doang sama Prof. Terry itu udah dihitung sebagai landasan teori buat sebuah paper yang diterbitkan internasional gitu. Tuh ya guys, masuk fisika tuh. Ada Prof. Terry Ma. Dan dia naik kereta masih setiap hari dari Bogor ke Depok tanpa dia kenal di kereta. Karena anak fisika juga. Karena memang ilmuwan kita bukan artis ya guys ya. Nah, pertanyaan saya adalah kenapa material, kenapa nggak yang lain? Oke, sebelumnya karena seingat saya yang paling booming itu adalah geofisika ya, karena itu larinya adalah ke minyak. For your information, geofisika itu sekarang bisa sendiri ya, bareng sama geologi juga. Iya. Walaupun masih di satu fakultas masih fakultas IPA juga. Tapi dia udah departemen tersendiri. Departemennya gitu ya. Namanya Geoscience. Di dalamnya itu ada geofisika sama geologi. Geologinya pecahan dari geografi, geofisikanya pecahan dari fisika. Gitu. Jadi sekarang pilihnya material. Kenapa nggak medis? Karena ya buat teman-teman ketahui ya, kalau fisika medis tuh banyak terapannya ya. Biasanya langsung dipakai biar kalau teman-teman ada yang kalau jurusan okupasi terapan, biasanya mereka lanjut lagi belajarnya di fisika medis. Atau bisa juga nanti ada yang lanjut juga fisika S2-nya untuk teknologi biomedik gitu ya. Bisa. Walaupun kalau sekarang di UI udah ada S1 teknik biomedis, tapi kalau zaman dulu bisa di fisika medis. Dan itu mereka user buat alat-alat karena mereka ada nuklir, belajar nuklir itu ya. Kalau fisika medis tuh nuklirnya langsung penggunaannya. Jadi karena untuk radioterapi kan, Pak. Jadi terapi kanker itu menggunakan nuklir, yaitu nembak sinar gamma ya. Nembak sinar alfa atau beta lupa. Pokoknya ada sempat belajar juga tuh. Ambil belajar mata kuliah waktu itu di fisika medis. Ya itulah termasuk apa yang dipelajari itu utamanya itu radioterapi dan sebagainya. Intinya fisika medis itu adalah ya semuanya sih itu penggunaan fisika di mana. Kalau di medis ya namanya fisika medis. Kalau di ilmu material jadi fisika material. Nah guys, jadi sebenarnya gini, kalau buat teman-teman yang ibarat tadi ya ngejarnya teknik, dimana teknik itu adalah applied science gitu ya. Kalian bisa ke basic science-nya, root-nya, dimana nanti dipelajari sebenarnya sama ya, di teknik belajar dasarnya juga, tapi kalau di fisika juga nanti ada penerapannya. Jadi buat yang itu bisa join gitu ya. Jadi ini bisa jadi alternatif gitu ya kalau buat teman-teman yang ibaratnya butuh second opinion selain tekniknya nggak? Betul. Karena jauh lebih luas ya. Bahkan ya kalau nggak salah satu petinggi di Shell Company ya waktu itu soalnya pas itu ada acara, ternyata direkturnya adalah lulusan fisika UI kayak gitu. Darwin. Nah, coba kalau kenapa pilih material? Apa karena saat ini adalah cowok matre gitu ya? Dia nyari yang material gimana tuh? Kan kebetulan jadi waktu itu tuh untuk masuk geofisika itu ada persyaratan nilai. Nilai saking banyaknya yang mau tuh. Bahkan ada yang rela nunda setahun untuk memperbaiki nilai supaya bisa masuk peminatan geofisika. Jadi kayak gap year, tapi udah di dalam kampus nih gitu. Akhirnya lulusnya biasa 4 tahun, dia jadi 5 tahun. Sebenarnya secara nilai masuk. Ya, alhamdulillahnya. Jadi waktu itu ya kan kita harus punya lebih banyak pilihan ya. Jadi walaupun dalam hati kayaknya geofisika mau ambil nggak ya gitu. Tapi ya udah kita fight dulu nilainya supaya dapat B, minimal B+. B. Jadi kalau B+ masih oke, kalau B ya masih masuk juga gitu. Jadi nggak boleh di bawah B. Waktu itu dapat tuh B+, dua-duanya fisika matematika sama medan elektromagnet. Ada 2 itu. Medan elektromagnet berat banget ya. Itu medan elektromagnet 2, fisika matematikanya juga 2. Jadi tapi cuma diambil yang nilai untuk prasyarat itu fisika matematika 1 sama medan elektromagnet 1. Guys, udah fisika matematika. Beneran matematika semua itu ininya belajarnya. Nah,
Itu sebenarnya udah lulus tuh, lolos, jadi eligible lah istilahnya. Kalau mau ambil boleh, kalau enggak nggak boleh. Nah, tapi kebetulan waktu itu dapat mata kuliah Fisika Modern 2 namanya. Jadi Fisika Modern 2 tuh belajar zat padat. Fisika zat padat bahasanya. Fisika zat padat. Fisika zat padat yang ngomongin inilah kenapa ini forming, terus ngomongin gaya-gaya di dalamnya secara fisika modernnya gitu. Ya itu menarik. Terus tadi waktu awal kan sempat juga keinginan untuk masuk metalurgi kan. Balik lagi ya, karena pilihannya waktu itu ada teknik metalurgi, kimia juga kimia, ya. Terus belajar, terus ada kegiatan apa, terus kayak seru deh metalurgi gitu. Toh kalau waktu itu ngejarnya ke minyak, di metalurgi juga bisa. Sebenarnya ada jalurnya untuk masuk ke sana. Temen sekarang ada yang di oil company gitu, oil and gas company, dia ngurusin perpipaan korosi juga gitu. Nah, yaitu dipelajarin juga di ilmu material, terus dia masuk, ya gitulah ya, dia masuk di situ. Jadi sebenarnya ada jalannya untuk oil and gas company, makanya waktu itu kayak sedangkan kalau di geofisika itu fokus ke fisika banyak ke alam, banyak ke ruang terbuka gitu loh. Manjat-manjat ya, rajin manjat-manjat, nyari, kan dia tuh bisa memprediksi di mana ada minyak, di mana ada gas kayak gitu kan. Geofisika tuh fungsinya itu, guys. Jadi mereka akan menggunakan prinsip-prinsip fisika untuk mengetahui mengetahui kebumian. Geofisika tuh itu. Saya ada kawan soalnya yang geofisika, 2 pasangan dulu, atlet basketnya. Iya. 2008. 2008 kan. Nah iya, itu kalau nggak salah itu gap year juga deh. Jadi kayak nunggu supaya bisa masuk ke geofisika. Anyway, jadi banyak alam, terus ikut juga ambil mata kuliah juga waktu itu geofisika dasar. Karena banyak belanja mata kuliah gitu. Lulus berapa SKS? Banyak banget belanjanya, Kak? 100, nggak banyak kok, 146, cuma beda 2 SKS. Kan 144. Iya, tapi karena di ilmu material, di fisika material, SKS-nya kurang. Jadi mau nggak mau harus banyak belanja gitu. Kayak gitu. Jadi balik lagi. Jadi kayaknya waktu itu bukan tipe orang yang suka keluar kayak gitu. Nah, terus tahu kayaknya kalau itu tuh banyak kerjanya tuh ya memang keluar ke mana-mana tuh, ke lapangan, ke penelitian ya, survei. Iya, penelitiannya tuh survei. Teman ada yang di Kementerian SDM, dia tuh punya tuh peta seluruh Indonesia, ada kemungkinan apa aja di dalam bumi Indonesia ini. Ada gas di mana, ada minyak di mana, dia punya tuh. Dan dia ada geothermal di mana, dia juga tetap termasuk nyariin satu-satu. Nah itu udah kebayang tuh waktu diceritain akan kayak gitu, kayaknya enggak ada, capek lah. Kalau yang minatan lainnya gimana tuh? Kayak instrumentasi itu kalau buat teman-teman yang nggak tahu, kalau di beberapa kampus ya ada namanya teknik fisika, nah itu instrumentasi ya. Lebih mirip. Tapi kalau di UGM ada elektronika instrumentasi, udah jurusan sendiri. Udah jurusan sendiri. Udah jurusan sendiri. Saya kalau ada ya di kampus yang Gajah gitu juga ya. Itu kan teknik fisika. Itu teknik fisika. Belajar tapi instrumentasi, controlling gitu ya. Benar. Ada mata kuliahnya, ada controlling, ada PLC dasar dan sebagainya. Nah itu fokus ke komponen-komponennya, nyusun segala macam, itu juga fokus di situ. Nah, tapi admin munculin PLC gitu-gitu. Tapi pas ambil elektronika dasar, nilai saya jelek sekali, pusing ternyata belajar itu, dan ngodingnya juga banyak. Banyak coding itu? Banyak coding di elektronika instrumentasi waktu itu ya, udah dibilang ini akan banyak ngoding atau pemrograman lah di situ. Nah, ya udahlah, waktu itu pas ambil fisika numerik yang banyak codingnya juga, sama fisika komputasi sama analisa numerik itu juga effort banget belajarnya gitu. Jadi jangan dulu deh elektronika. Kalau fisika medis itu tadi karena ngomongin nuklir, ketika di propose ke orang tua udah mau ambil, kayaknya ada resiko di situ, terus
ragu-ragu gitu. Takut ini ya? Apa Takut. ada radiasi nuklir gitu ya? Ada Konon katanya. katanya soalnya ada jurusan nuklir satu-satunya cuma ada di UGM. iya Teknik. Universitas Gunadarma Margonda guys. Bukan. Enggak, UGM, Gajah UGM, Mada. UGM. Nah, itu tapi akhirnya ya enggak, akhirnya ya udah enggak usah. Nah, karena lebih suka di lab, Oh. yang banyak kegiatannya di laboratorium itu fisika material sama elektronika terkondensasi. Condensed matter, material terkondensasi. Oh. Tapi lebih banyak yang fisika material. Kalau yang condensed matter itu lebih banyak teorinya juga gitu. Jadi nggak terlalu banyak yang di lab. Nah, akhirnya karena lebih suka di lab dari dulu, ya udah ambil yang fisika material. Gitu. Jadi Ternyata, guys, fokusnya di situ. Luas ya fisika. Karena Dan selama ini fisika orang-orang anggapnya cuman lulus itu jadi guru Guru bimbel. Aduh ya, padahal sebenarnya enggak ya. Bahkan lulusan fisika ada yang jadi politisi, ada yang jadi YouTuber. Wah, ceritain dong. Oh. Ini kuliahnya bareng sama YouTuber, guys. Kalau YouTuber. kalian tahu ya, Indonesia Skinny 24 tuh Skinny Indonesia, iya, ya. Skinny Indonesia. Walaupun sekarang dia gak skinny amat ya. Iya, dia sekarang masuk narasi gitu ya. Siapa namanya? Jovial Antonino Inflorenska Jovial Srada Lopez, itu Ya. nama lengkapnya. Dia wajib hafal ya, soalnya dia di ospek sama angkatannya. Jovi kan? Enggak. Emang enggak? Jovi 2000. Enggak, satu angkatan. Jovi 2009. Jovi 2009, tapi kan dia gap Dia year. IKJ 2008. Oh, seangkatan deh. Sangkatan. Guys, seangkatan guys sama Seangkatan YouTuber dulu. guys. Tapi Iya. dulu kan belum YouTuber. Tapi kan dulu udah WhatsApp nggak di Enggak. kampus? Oh iya, mirip sih ya. Yo, banget masuk kuliah di FMIPA guys. Iya enggak? Cerita. Maaf guys, bercanda guys. Gagal. Bercanda. Ntar dihujat sama Bercanda. ininya Kaju. Oke. Apa kabar Kaju? Karena Kajo dari gaya hidup yang begitu, tiba-tiba masuk ke FMIPA yang sangat Sangat sederhana sekali. Tapi Iya. kan orangnya tawadu ya kalau kata ini. Jadi banyak ini. iya, gimana tuh dia dulu kuliah bareng apa Bareng. sepeminatan? Tapi nggak sepeminatan. Jovial tuh ambil nuklir. Susah juga. Nuklir teori. Teori. Iya, dari awal memang dia begitu masuk terus ngomongin peminatan, nah gue mau masuk nuklir. Nuklir. Iya. Ilmu Tapi- di awang-awang. Iya. Tapi dia ini dari awal belajar memang matematikanya kuat. Oh. Memang maksudnya memang secara hitungan, matematik segala macam. Kita dulu kalau belajar bareng di rumahnya dia ya dia oke tuh kalau ngejelasin. Guys, sudah ke rumahnya guys di Depok 2 situ guys. Deket pasar. Deket Iya. deket pasar. Sonoan lagi pasar deket lapangan Iya, kan. iya, deket situ lah. Jalan-jalan keadilan. Nggak tahu Guys. ya, emang sekarang masih di situ. Nggak juga. Nggak tahu. sih. Ya, Nggak tahu. sekarang mau ada apartemen lah. Iya. Beda lah Ada ya. apart. Karena kita YouTuber Iya. mini. Ya itu dulu bareng tuh sampai tahun ke-3 masih ada 1-2 mata kuliah yang bareng. Terus habis Itu itu fisika modern dia masih udah mulai bareng. sibuk yo WhatsApp apa cup Itu gitu. pas skripsian. Oh, itu pas skripsi. Iya, pas. Jadi adiknya itu si Andovi masuk hukum, terus dia kan udah punya channel YouTube yang isinya masih Basket. asal-asal si Iya. Dovi waktu itu. Nah, terus ada tugas ini KKUI ya, yang bikin video apa gitu-gitu. Nah, itu dia bantuin tuh ngedirect apa gitu-gitu. Terus habis itu dilanjutin lah, ternyata YouTube-nya udah rame, ya daripada dianggurin doang bikin konten, akhirnya dilanjutin bikin konten-konten terus. Gitu guys. Nah, tapi dia itu kan sempat masuk IKJ kan. Iya. Kelihatannya banyak ilmu-ilmu yang IKJ yang udah sempat belajar itu dituangin lah waktu bikin. Satu organisasi nggak sama Kak Saat sempet atau enggak? Enggak sih, kayak jarang aktif ya sebenarnya. Dia ada aktif di beberapa kegiatan, cuma nggak pernah pas bareng gitu. Tapi satu kelas belajar bareng, ujian bareng apa bareng gitu. Jadi, berarti sebenarnya mitos jadi guru bimbel pasca lulus dari FMIPA itu
terbantahkan ya. terbantahkan. Jadi Iya. nggak banyak lah malah yang jadi guru bimbel. Sebenarnya lebih banyak yang ke bank malah banyak. Iya. Sebenarnya di bank ada, di industri ada yang, dan ini tadi ya kita ngomongin peminatan tuh di semester 5 baru belajar kan. Tahun Tahun ketiga ya, guys. di semester 5. Jadi ada temen yang karena di jasa kita tuh peminatan tuh nggak ditulis. Oh iya benar. Nah, jadi Bisa tulis- lintas minat. bisa, benar. Jadi bisa bisa lintas aja minat. speak ya. Kayak nama Muhammad Arif Sadila lulus fisika, udah. Jadi nggak dibilang lulus fisika material gitu, enggak. Oh iya. Jadi lulus fisika doang. Nah, ada temen yang dari fisika medis kerja di pabrik ban gitu, ada. Berarti kan itu kan lebih cocok anak Instrumen atau elektro ya. material kan, bahkan material Iya. atau instrumen gitu. Nah itu tapi ya itu ada yang cross ini aja, yang anak geofisik terus jadi PNS di bagian apa namanya, Alat medis. alat-alat pengukuran meteorologi. Iya, meteorologi, meteorologi ada. Bukan meteorologi, Meteorologi ya, Iya, iya ya. meteorologi. Buat Iya, dia nanti bikin alat ukurnya itu alat ukurnya itu. Nah, standarisasi. padahal dia geofisik, tapi dapatnya itu ya dijalanin ya sama, bisa juga. Jadi bukan tadi peminatan itu enggak, kamu masuknya fisika material, kamu masuknya fisika medis ya harus belajar di bidang itu. Ada Soalnya banyak saya punya teman ngitungin luas black hole ya bareng sama Pak Arif Muhammad. Arif ya. sekarang- Bukan Pak Arif Muhammad ini ya. Bukan YouTuber. Nasi Padang ya. Ada itu juga legend juga Iya, ya. iya. Salah satu bimbingannya Prof Terry ya. Betul. Dia sekarang malah jadi ini data analis di bank. Ya, data analis tuh banyak banget juga tuh karena Mereka kuat hitungan kayaknya. fokus banyak hitungan dan banyak ngoding. Nah, iya. Karena kami belajar secara basic ngodingnya kayak algoritma gitu-gitunya dapat. Makanya kalau dibilang kalau mau belajar sedikit, apalagi waktu itu kan data science juga banyak orang yang bisa. Iya. Akhirnya ya udah, kamu mau belajar nggak? Mau. Ya udah, makanya belajar bisa lah. Jadi selain masuk teknik, buat kalian yang misalnya kalau nggak dapat ilmu komputer, sistem informasi, teknologi informatika, Betul. teknik komputer, tapi lo masih pengen cari ya kaitannya sama komputer, sebenarnya sekarang semua ilmu sains itu banyak coding gitu ya. Iya. Ini bisa juga jadi alternatif nih, fisika ataupun ke math gitu matematik ya. Karena roots-nya itu algoritma itu adalah dari matematika. Atau bisa jadi fisika biar dia bisa apply science-nya juga di situ. Betul. Ya, teman-teman. Terus masih berarti tadi mitos yang itu udah. Yang menarik, ada yang jadi politisi tuh dari Fisika UI, guys. Ada di mana-mana balihonya kalau selama 2023 ini, apalagi lagi masa kampanye, ada di TV. Yang Stafsus. Yang ketua badan eksekutif mahasiswa Universitas Indonesia. Itu berarti pernah di ospek ya, ya. Valdo AC Milan. Valdo Maldini, ya itu ngospek tuh dulu karena dia 2008. Itu agak ajaib ya, guys, dari fisika jadi politisi sekarang ya. Itu dia itu karena beda satu angkatan ya. Nah, pas ngomongin orasi gitu-gitu tuh Valdo udah terlihat. Ya, memang karena satu angkatan di atas kan yang suka bikin ice breaking gitu-gitu, manas-manasin kayak guys, fisika satu gitu. Berarti bisa, guys, kalau kalian mau jadi politisi tapi disuruh sama bapak ibu nggak boleh belajar soshum, bisa masuk sains. Bisa. Yang penting kalian harus aktif di organisasi. Betul. Gitu ya. Kayak tadi tuh. Terus jadi politisi sekarang. Bahkan nggak cuma sekali kan anak fisika jadi ketua BEM. Oh, emang ada siapa? Yang ngasih kartu kuning itu. Oh, itu fisika juga. Oh, itu fisika juga. Guys, tuh ya. Jadi sebenarnya banyak jalan karir gitu ya, walaupun kalian jurusannya adalah fisika gitu ya. Kalau yang politisi lagi ada yang baru sih, yang teman seangkatan. Mungkin nggak banyak ininya karena dia DPRD DKI. Nggak segede itulah ininya. By the way, kalau yang paling unik tuh sebenarnya kalau diantara yang lain ya, selain kesederhanaan fakultas kampusnya gitu ya,
yang unik di fisika, departemen fisika gitu? Ya, yang pertama tadi, dosen-dosen kami itu lebih terkenal di dunia luar daripada di Dalam negeri dalam ya. negeri, bahkan bukan di fisika sendiri ya, di UI-nya sendiri misalkan. Kayak Prof. Terry tadi yang masih apa bolak-balik naik KRL setiap hari. Ada Tolong nanti Prof. editor tampilin ya, siapa mukanya Prof. Terry Mart ya. Itu yang utama, yang paling kayak pas masuk ternyata orang Indonesia tuh banyak yang keren-keren sebenarnya, yang di luar itu udah berkarya segitu banyak, tapi di dalam negerinya ya kayak gitu-gitu aja, nggak kelihatan gitu. Mungkin Sebenarnya karena nggak gitu-gitu ini aja ya, buat mungkin karena sains itu ya, kurang populer kali ya, kalau kita lihat untuk jadi bahan berita gitu ya. betul. Sementara Dan kalau di luar negeri tuh ketika sains itu jadi sesuatu yang populer, jadi betul. tokoh-tokohnya itu jadi terkenal. Atau bahkan deh salah satu musisi hebat itu ada yang doktoral dari university Yang di mana nih? London. Queen. Oh ya, itu dokter astrofisik kalau Iya itu. tuh. Itu ini makanya kalau kalian tahu gitarisnya Queen itu kalau Ya, ada Fahrenheit Galileo bla 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 bla. ya itu Nah, itu karena beliau adalah eh, seorang fisikawan bahkan sampai doktoral, cuy. S3. Dia sempet cuti gitu, tapi baru daftar lagi dan dilanjutin lagi. Ini keren Keren. banget sih memang sih. Jadi selain itu yang unik lagi ya paling tadi kayak waktu dulu sih pas masih ada geofisika sih itu yang unik banget tuh, kayak kita masuk fisika tapi kok banyak di luar, banyak di lapangan juga. Kalau sekarang mungkin karena lebih banyak ini berarti yang lebih banyak yang di lab gitu, karena geofisikanya kan udah cabut nih, udah keluar dari departemen fisikanya. Jadi sekarang yang lagi kekuatan sih memang fisika medisnya sih, yang fisika Lagi naik medis daun ya? lagi ya memang kuat banget di dalam. Walaupun padahal ada teknik biomedik di ada Nggak ngaruh tuh? teknik bio. Enggak. Kalau dari berita-berita yang ada sih memang masih di dalam tuh masih kuat sih. Cuma ya itu memang secara publikasinya jarang banyak yang paham kenapa harus fisika medis gitu. Padahal katanya se Indonesia tuh cuma ada 2 ya dulunya di UI sama di UGM. Nah, sekarang eh, ya harus mulai ditambahi lagi dosen-dosennya segala macam, yang tahun tahun saya itu baru pada keluar negeri, terus baru udah pada pulang nih, jadi pada ngajar sekarang di fisika medisnya itu gitu. Itu banyak yang ini. Tapi selain itu ya tadi masalah guru bimbel ini yaitu keunikan lainnya adalah ya kami banyak yang selama kuliah tuh ya udah sambil ngajar, udah sambil punya penghasilan walaupun kecil-kecilan gitu. Nah, iya keuntungannya kalau kalian masuk ke ilmu dasar gitu ya. Ketika kalian emang ada keinginan nyari uang tambahan gitu ya. Betul. Karena banyak kayak gitu, ada lembaga-lembaga belajar yang memang ngasih ruang buat mahasiswa mengekspresikan diri untuk berbagi Betul. ilmu gitu ya. Dan biasanya nyarinya yang dari ilmu dasar karena dianggapnya kuat gitu ya dan tahu aplikasinya. Kayak gitu. Mungkin itu aja kali ya dari bincang-bincang kita yang udah lumayan panjang gitu ya. Jadi mohon maaf ya kalau selama tadi kita ngobrol saya agak-agak batuk. Kelihatan kurang fit ya. Kurang fit ya karena saya udah musim penghujan gitu ya, jadi kurang sehat. Nah, buat teman-teman jangan lupa bisa konsumsi kopi 7 elemen ya. Di sini dia juga ada rempah-rempah juga untuk membantu kesehatan ya. Ini kita coba ya, teman-teman. Enak ya. Bisa beli di Halal Mart ataupun di Lavender juga gitu ya. Juga ada. Terus kalau buat teman-teman yang penasaran gitu ya, seberapa asiknya belajar di Lavender, bisa join Amazing Camp kita maupun program Medical Super Camp kita. Dan jangan lupa like, follow, komen, dan subscribe gitu ya di channel Lavender, dan gabung membership buat ketemu saya ya. Karena di situ akan banyak video saya ya. Betul. Mengenai pembahasan SNBT. Oke. Sekian dari saya Dadi Bangun Nuswantoro. Saya Arif Sadilah. Kita pamit, sampai jumpa di episode Kampus Live berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.